Jadi Tribuners di Solo ini ya, dua kubu saling klaim penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo. Dan ini membuat suasana di Keraton Solo ini jadi lebih tegang Tribuners, apalagi juga ada penjagaan dari aparat. Jadi Tribuners diketahui sebelumnya ini putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII, KG-PAA Hamengkunegoro telah mengukuhkan dirinya menjadi Pakubuwono XV 14 maksud Tiraka menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025 lalu. Sementara itu, Lembaga Dewan Adat atau LDA ini menobatkan KG-PH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV penerus tahta Keraton Solo pada Kamis 13 November 2025 di Sasana Handrawina. Kemudian putri tertua Pakubuwono yakni GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayani mengungkapkan bahwa pengangkatan KG-PAA Hamengkunegoro ini berdasarkan wasiat Tribuners dari mendiang Sinuhun Pakubuwono XIII dan ia pun memastikan Jumenengan akan tetap digelar pada hari Sabtu 15 November 2025 besok. Dan ia juga menyesalkan nih Tribuners adanya sejumlah kerabat yang justru melakukan prosesi adat tersendiri yang dinilai bertentangan dengan apa yang disepakati di antara putra-putri dalam Pakubuwono. Dan GKR Timur Tribuners mengaku juga merasa sedih gitu ya melihat Keraton Solo ini terpecah belah dan ia juga menilai Gusti Mangkubumi ini berkhianat. Dan bahkan menurutnya Tribuners suksesi kepemimpinan di tangan KG-PAA Hamengkunegoro ini sudah disaksikan sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian ada juga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, hingga Wali Kota Solo Respati Ardi. Dan menurutnya pengangkatan KG-PH Hangabehi atau Mangkubumi ini telah cacat hukum Tribuners. Namun putra-putri dalam Pakubuwono XIII tidak ada yang hadir dalam prosesi ini. Dan seiring dengan itu, Tribuners Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA yang juga adik Pakubuwono XIII, yakni Ger.Ayi Kusmurtiyah Wandasari atau yang dikenal dengan Gus Timung, tak akan menghadiri Jumenengan KG-PAA Hamengkunegoro Tribuners. Jadi Gus Timung ini mengatakan bahwa prosesi adat tersebut akan dibiarkan berjalan meski dinilai tidak sah. Dia juga mengatakan dalam penobatan raja harus melibatkan Panembahan Agung Tejo Bulan yang bertindak sebagai sesepuh. Sementara itu, Maha Menteri KG Panembahan Tejo Bulan diam 1000 bahasa Tribuners selesai menghadiri penobatan KG-PH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV di Sasana Handrawina pada Kamis 13 November 2025. Dan Tejo Bulan ketika ditemui oleh tribunsolo.com, Tribuners juga tidak mau berkomentar apapun nih terkait suksesi. Dia juga malah terus berjalan meninggalkan wartawan setelah penobatan selesai digelar. Dan Tribuners, seperti yang diketahui ini kondisi Keraton Solo kini sedang memanas begitu ya. Ini juga lantaran lahirnya dua raja yang saling mengklaim kekuasaan. Dan penjagaan dari aparat kepolisian dan juga TNI juga sempat terlihat di Keraton Solo Tribuners pada hari Kamis 13 November kemarin. Dan seperti yang kita ketahui Tribuners, putra bungsu mendiang Pakubuwono XIII KG-PAA Hamengkunegoro telah mengukuhkan dirinya menjadi Pakubuwono XIV menjelang pemberangkatan jenazah pada Rabu 5 November 2025 lalu. Sementara itu, Lembaga Dewan Adat atau LDA ini menobatkan KG-PH Hangabehi menjadi Pakubuwono XIV penerus tahta Keraton Solo pada Kamis 13 November kemarin. Dan terkait adanya dua raja ini, Tribuners Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA yang juga adik Pakubuwono XIII yakni Ger.Ayi Kusmurtiyah Wandansari mengatakan bahwa KG-PH Hangabehi adalah sosok yang sah untuk menjadi penerus tahta sebab ia ini merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Dan ia juga berpendapat Tribuners bahwa pengangkatan permaisuri yakni GKR Pakubuwono XIII ibu dari KG-PAA Hamengkunegoro ini tidak sah sehingga pengangkatan putra mahkota ini juga tidak sah jadinya. Dan putri tertua Pakubuwono XIII GKR Timur Rumbai Kusuma mengungkapkan bahwa pengangkatan KG-PAA Hamengkunegoro ini berdasarkan wasiat dari mendiang Sinuhun Pakubuwono XIII. Ia juga memastikan Jumenengan tetap akan digelar pada hari Sabtu 15 November 2025 besok.
besok Sabtu masih tetap akan dilanjutkan atau Masih seperti apa? berjalan. Masih berjalan. Saya hanya kasihan Keraton. Dipecah belah seperti ini. Ini seperti mengulang yang lalu. Seperti mengulang suksesi PD 13 yang lalu. Ada langkah tersendiri nanti untuk menindaklanjuti. Kalau sejauh ini persiapan untuk yang acara Sabtu udah berapa persen sih? Masih tetap sudah 70% berjalan. Prosesnya nanti akan seperti apa, Gusti, untuk hari Sabtu? Yang tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan. Saya cuma sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami putra putri, kakak-kakak dan adik-adiknya. Itu saja yang saya sesalkan. Maksud khianat itu seperti apa, Gusti? Apakah sebelumnya memang sudah setuju dengan Gusti Purboyo sebagai Kan kami sudah bicara, kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, kan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. pada saat itu kesepakatannya seperti apa? Kami sudah bersepakat untuk ini kan putra mahkota, di mana di situ adalah Hamengkubuwono, Pak Kangjeng Gusti Pangeran putra mahkota. Di situ saya sudah menyebutkan itu. Itu terjadi sebelum pemakaman atau? Iya, ketika Gibran datang ke sini, kami kan rapat. Itu sudah saya sampaikan dan kami sudah sepakat. Mungkin sedikit menegaskan dengan adanya pertemuan ini dan rencana untuk pemenangan yang Sabtu besok, apakah akan tetap dilaksanakan? Akan tetap dilaksanakan karena ini sudah cacat hukum, tidak bisa mewakili kami sebagai putra putri PB 13 karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB 12 yang hadir hanya 6, yang 2 walk out dari 23 yang diundang. Silahkan Anda menilai sendiri apakah ini benar dari segi hukum maupun dari segi adat. Gusti tadi kan memegang surat edaran dari Kementerian Kebudayaan. Iya. Itu kalau dari pihak Gusti Timur sendiri apakah juga menerima suratnya itu? Tidak menerima. Tanggapannya seperti apa setelah mengetahui surat tersebut? Karena itu saya tidak datang, karena kami tidak merasa diundang oleh kementerian. Gitu. Terima kasih. Ampun ya. Matur suwun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.